Halo Pak Jeffrey dan semuanya, perkenalkan nama saya Juan Sharon dari kelas 12/4 absen 11. Dan pada video ini saya akan menunjukkan pemahaman saya terhadap materi matematika peminatan dengan memecahkan dan menjelaskan suatu latihan soal turunan fungsi inverse trigonometri. Sebelumnya, apa itu turunan fungsi inverse trigonometri? Turunan fungsi inverse trigonometri adalah suatu fungsi trigonometri yang sebelumnya diinverse dahulu, kemudian diturunkan. Dengan kata lain, fungsi inverse trigonometri itu adalah turunan fungsi inverse suatu fungsi sinus, kosinus, tangen, kontangen, sekan, dan kosekan, dan digunakan untuk mencari suatu sudut dari rasio trigonometri sudut yang lain. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu turunan fungsi inverse trigonometri, mari kita lanjutkan saja ke pembahasan soalnya. Pertama, mari kita lihat soal berikut. Jika Y sama dengan 9/5 arcus tan 5/3x, maka tentukan dy per dx. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa soal berikut ini adalah Y sama dengan 9/5 arcus tan 5/3x. Gue jangan dulu deh. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Jika Y sama dengan 9/5 arcus tan 5/3x, maka tentukan dy per dx-nya. Yang pertama, kita harus memindahkan 9/5 ini ke bagian kiri, supaya nanti kita bisa langsung di inverse. Jadi, 9/5 kita pindahkan ke sini, jadinya 5/9y sama dengan arcus tan 5/3x. Nah, alasannya kenapa kita harus memindahkan 9/5 ini ke sebelah kiri adalah supaya nanti ketika di inverse tidak ada yang tersisa. Jadi sekarang kita bisa langsung inverse. Untuk di inverse kita tidak hanya memindahkan 5/9y ke sebelah kanan dan 5/3x-nya ke sebelah kiri. Jadi yang pertama kita inverse dahulu. Jadi 5/3x sama dengan tan 5/9y. Nah, setelah kita dapatkan, kita bisa langsung membuat segitiganya. Jadi ini segitiganya. Karena tan itu sama dengan d per mi, tan sama dengan d per mi. D per depan per samping. Jadi tan 5/9y ini sama dengan 5x per 3. Jadi depannya 5x. Dan sampingnya 3 di sini sampingnya. Lalu kita bisa langsung mencari miringnya, yaitu dengan akar 5x pangkat 2, yaitu 25x pangkat 2, ditambah 3 pangkat 2, hasilnya 9. Ini adalah panjang miringnya. Setelah kita dapatkan, kita bisa langsung mencari turunan dari fungsi tersebut. Untuk mencari turunannya, yang pertama, kita harus mencari turunan 5/3x. Untuk mencari turunan 5/3x, kita harus menggunakan rumus U absen V dikurang UV absen. Jadi yang pertama, untuk mencari turunan 5x per 3, kita menggunakan rumus U absen V dikurangi UV absen dibagi V pangkat 2. Hasilnya, jadi 5x itu sebagai U dan 3 sebagai V. Turunan dari 5x adalah 5 dikali turunan dari V, dikali V-nya hasilnya 3 dikurangi U itu 5x dikali turunan V-nya 3, kalau diturunkan hasilnya 0 dibagi V pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2. Jadi jawabannya hasilnya adalah 15 dikurangi 0 dibagi 9. Hasilnya adalah 15/9. Ini adalah turunan untuk 5x per 3. Lalu kita masukkan saja
ke fungsinya. Jadi turunan 5x per 3 itu adalah 15 per 9. Sama dengan turunan dari tan 5 per 9y adalah, sebelumnya kita bisa tahu bahwa turunan dari tan AX plus B itu hasilnya adalah A sekan pangkat 2 AX plus B. Jadi, jika misalnya tan 5 per 9Y, maka jika kita turunkan, A-nya kan adalah 5 per 9. Jadi, 5 per 9 dikali sekan pangkat 2 AX-nya ini adalah ini 5 per 9Y. Nah, karena turunan dari Y itu harus selalu dikali dengan DY per DX. Nah, kita sudah menemukan turunannya. Sekarang kita hanya harus memasukkan yang pertama 15 per 9 sama dengan 5 per 9 dikali sekan pangkat 2 5 per 9Y. Dapat kita ketahui bahwa sekan itu adalah kebalikan dari cos. Jika cos sama dengan samping per miring, maka sekan adalah kebalikannya. Sekan adalah miring per samping. Nah, miringnya adalah akar 25x pangkat 2 plus 9 dibagi sampingnya adalah 3. Lalu karena ini sekan pangkat 2, berarti kita dipangkatkan menjadi 2 dikali DY per DX. Nah, hasilnya adalah 15 per 9 sama dengan 5 per 9 dikali akar 25x pangkat 2 per 9 dikali dipangkatkan 2, jadi hasilnya 25x pangkat 2 plus 9. Akarnya jadi hilang. Terus 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 dikali DY per DX. Selanjutnya kita bisa membawa 5 per 9 ke bagian kiri untuk dicoret. Jadi 15 per 9 dikali 9 per 5 sama dengan 25x pangkat 2 ditambah 9 dibagi 9 dikali DY per DX. Nah, kita bisa langsung coret. Jadi 5 dicoret jadi 1, 15 dicoret jadi 3, 9 dicoret jadi 1, 9 lagi dicoret jadi 1. Jadi jawabannya adalah 3. Di sini kita bisa lihat, kita bisa lanjutkan di sini. 3 sama dengan 25x pangkat 2 plus 9 dibagi 9 dikali DY per DX. Nah, selanjutnya kita bisa memindahkan 9 ini ke atas, ke 3. Jadi kita 3 dikali 9 ini dibagi 25x pangkat 2 ditambah 9 sama dengan DY per DX. Jadi jawaban dari DY per DX itu sama dengan 3 kali 9 itu 27 dibagi 25x pangkat 2 plus 9. Ini adalah hasil jawabannya. Setelah kita lihat bahwa turunan fungsi inverse trigonometri itu memang membutuhkan inverse terlebih dahulu, lalu diturunkan untuk mendapatkan jawabannya. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.